المحسنين والقراء والمفسرين والسادة الشهود المحققين والأولياء والأولياء أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. جميع المصنفين والمؤلفين من خصوصا مصنفات تفسير الجلالين شيخنا جلال الدين السيوطي وشيخنا جلال الدين المحلي وأصولهما وفروعهما ومن انتسب إليهما. تعم بركات لجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا الأحياء منهم والأموات وجميع ولاتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا. اجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير ومن العلماء العاملين الراشدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والشكر لله والخير والشر والشاكر له. الحمد لله حمدا موافعا لنعمه ومكافئا لمزيده. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وجنوده. Hadratul mukarramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para guru yang senantiasa kami harapkan bimbingannya, nasihatnya. Semoga Allah memberikan panjang umur kepada semuanya saja, dan kita diberikan barokah daripada ilmu beliau semuanya. Jamaah sholat maghrib Masjid Besar Nurul Ihsan, Nurul Ihsan yang berbahagia dan saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan ta'alum kita bersama-sama belajar tentang tafsir Jalalain. Semuanya tidak bisa tidak kecuali karena berkat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya orang-orang yang dimudahkan jalannya menuju surga saja yang dimudahkan jalannya dalam berta'allum atau dalam belajar. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu lahu tariqan ilal jannah. Sesungguhnya dalam zahir kita dipermudah untuk sampai di masjid ini untuk berta'allum bersama. Tapi pada hakikatnya Allah memberikan kita kemudahan untuk menuju ke dalam surganya. Tinggal sesudah kita pulang daripada majlis ini, dari masjid ini, apakah kemudian kita masih istiqomah atau tidak. Semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap istiqomah di jalannya hingga akhir hayat kita nanti dalam keadaan iman wal Islam. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa mari kita bersama-sama membacakan sholawat, memintakan rahmat ta'zim tercurah limpah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang tidak butuh lagi doa kita, ya, sosok yang sudah penuh dengan keridhaan Allah. Kenapa kita membacakan sholawat kepada baginda Nabi yang artinya adalah memohonkan rahmat ta'zim Allah dan keselamatan Allah kepada baginda Nabi? Adalah karena justru itu menandakan kita yang butuh rahmatnya Allah dan keselamatan di dunia ini. Dan kita tidak tanggung-tanggung dengan membaca sholawat. Kita itu meminta rahmat, bukan rahmat yang layak buat kita, bukan keselamatan yang diberikan bagi orang yang seperti kita. Tapi dengan sholawat dan salam kita meminta rahmat yang selayaknya diberikan kepada baginda Nabi. Kemudian karena beliau sudah penuh ibarat pada, sudah penuh dengan rahmat Allah, kemudian rahmat yang sepantasnya diterima beliau meluber kepada kita semuanya. Insya Allah Allah sudah menjadikan man shalla alaiya sholatan
Abu Muhammad SAW satu kali saja, Allah memberikan 10 kali lipat. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi Abu Muhammad SAW. Mengulas sedikit tentang pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang suratul Fatihah. Ya. Sudah saya masih ingat ada pertanyaan di belakang, bagaimana hukumnya membaca bismillah. Para hadirin, sesungguhnya kita ketahui bersama, bagi yang sudah pernah menjalankan ibadah umroh atau haji, ini kalau tidak pakai ilmunya berantakan sesungguhnya. Kenapa demikian? Karena nahnu syafi'iyun, kita semuanya adalah mazhab syafi'i. Ketika kita berada di Masjidil Haram, ketika kita berada di Masjid Nabawi Madinah, kalau kita tetap dalam posisi kita menjadi mazhab syafi'i, maka sholat kita walaupun di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram tidak sah. Kenapa? Karena mazhab syafi'i itu meyakini bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Jadi tidaklah sah sholat seseorang tanpa membaca suratul Fatihah, dan Bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat dari Al-Fatihah. Sedang kita tahu bersama di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu terang-terangan tidak memakai, tidak semuanya ya, tapi hampir mayoritas tidak memakai bismillah. Jadi Allahu Akbar langsung alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan jelas-jelas menyambung antara takbiratul ihram dengan alhamdulillahirabbil alamin. Karena tidak ada bismillah, maka menurut mazhab Syafi'i itu tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah. Lalu bagaimana herannya ketika kita umroh, ketika kita haji, ketika kita sholat di tempat-tempat yang di situ tidak memakai bismillah, maka caranya kita bisa beralih mengikuti mazhab Maliki. Jadi hukumnya membaca bismillah menurut Syafi'i wajib, karena itu ayat yang pertama. Maka ayat yang terakhir adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian kemarin ya. Namun bagi mazhab yang lain, Hanafi, Hambali, Maliki, itu bismillah tidak merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah tetap 7 ayat, tapi ayat yang ke-7 adalah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina, ayat yang ke-6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ayat yang ke-7. Jadi kalau kita mengikuti mazhab Hanafi dan Hambali, membaca surat Bismillah, basmalah sebelum Al-Fatihah itu sunnah dan sirriyah. Ya, jadi menurut mazhab Hanafi dan Hambali, membaca bismillah sebelum alhamdulillahirabbil alamin itu hukumnya sunnah. Dan sunnahnya sirriyah, tidak jahriyah. Jadi kalau ada orang Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim lantang, udah syariah begitu. Tapi kalau pernah saya dapati di Madinah, di Masjidil Haram sekali ya, itu bismillahirrahmanirrahim. Ada satu imam yang udah sepuh ya, itu memakai bismillah dengan sirriyah. Bisa jadi beliau Hanafi, bisa jadi beliau Hambali. Kalau kita sudah niat Maliki pun tidak ada masalah. Karena kalau tadi menurut Hanafi dan Hambali membaca bismillah dalam surat Al-Fatihah itu adalah apa tadi? Sunnah sirriyah. Tapi kalau menurut mazhab Maliki, membaca bismillah sebelum alhamdulillahirabbil alamin atau dalam
itu hukumnya makruh. Ya tidak sampai haram tapi makruh. Makanya mayoritas ya kayaknya saya sih belum pernah ngobrol ya bahwa imam-imam di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram yang langsung takbiratul ihram membaca alhamdulillah tanpa bismillah bisa jadi mayoritas karena mereka bermadhab Maliki. Karena makruh maka mereka melantangkan Allahu Akbar alhamdulillahirabbil alamin langsung, nggak ada jeda. Ya karena menurut mazhab Maliki itu makruh membaca bismillah. Demikian mengingatkan ya kita luwes gitu, ahli sunnah wal jamaah itu luwes. Yang penting tahu alasannya, insya Allah ibadah kita nggak ada masalah. Apa berbeda-beda terserah nanti. Itu semuanya juga ada dasarnya. Ya. Kenapa kita mayoritas Syafi'iyun di Indonesia? Karena ulama-ulama kita mayoritas Syafi'iyun. Kewajiban bagi kita mengamalkan ilmu yang kita tahu. Kalau kita tahu dia ngajinya Syafi'iyun terus pakainya Malikiyun tanpa dasar, ya berarti tanpa dasar, ingat ya, tanpa dasar ya berarti salah. Tapi kalau kita belajarnya Malikiyun, ya sama, wajib tuntutan bagi setiap orang itu mengamalkan setiap ilmu yang diperoleh. Selama itu masih madzhabil arba'ah, maka terkonfirmasi masih ahlus sunnah wal jamaah. Jadi nggak perlu diributkan ya. Yang masalahnya itu tadi kita sholat di masjid di Indonesia ya, jamaahnya mayoritas Syafi'iyun ya. Orang nggak tahu main makmum saja ternyata imamnya nggak pakai bismillah. Jamaah makmum Syafi'i, imam Maliki ya, imamnya nggak sah dimakmumi, begitulah jadinya. Tapi kalau tahu memang misalkan Anda mau tidak pakai bismillah, ya terus wilayah di situ mayoritas Syafi'iyah, ya tidak ada salahnya toh. Bapak Ibu misalkan sebelum imamin, saya Maliki akan sholat dengan mazhab Maliki tidak pakai bismillah, kan enak, nanti makmumnya ngikutin. Oh ya, saya niat ngikut. Cara mengikutnya bagaimana itu? Niat saya ngikut mazhab Maliki. Saya sholat ini mengikuti mazhab Maliki, maka sah jadinya. Tapi kalau tahunya kita pokoknya asal sholat aja, kita biasa pakai Syafi'i ya. Dalam keseharian kita Syafi'i, langsung tiba-tiba main sholat saja, berarti sholat kita tidak sah karena makmum sama orang yang sholatnya tidak sah. Jadi karena berbeda pengetahuan saja bisa berbeda hukum kita. Baik. Sekarang kita memasuki kepada surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah kita ketahui bersama maknanya adalah sapi betina ya. Karena ada kisah tentang Nabi Musa alaihi salam. Namun ada yang mengatakan tidak ada hubungannya dengan sapi betina. Nah, surat Al-Baqarah ini adalah suratul Baqarah madaniyatun mi'atani wa sittun aw sab'un wa samanuna ayatan. Yaitu surat yang diturunkan di Madinah berjumlah 287 atau 286 ayat. Disebutkan di tafsir caranya begitu. Mi'atani wasitun wa awsaqun ya. Wasamanuna. Jadi 286 atau 287. Diawali bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat yang pertama apa? Alif lam mim. Alif lam mim Allahu a'lam
a'lamu bi muradihi bidzalik. Alif lam mim itu ayat yang tidak memiliki atau tidak diketahui artinya, maksudnya. Tapi yang pasti bahwa setiap ayat di dalam Al-Quran pasti mengandung makna yang dikehendaki oleh Allah. Cuman para ulama dalam masalah alif lam mim ini semuanya mayoritas memaknainya dengan Allahu a'lam bimuradi. Ada yang mengatakan Allah, terus latif, ada yang majid, ya, keagungan Allah, ada yang bermakna kehalusan Allah, dan ada yang memaknakan Allah, ada yang memaknakan af'alullah. Nah, tapi itu semuanya tidak atau namanya tidak bisa dijadikan pendapat yang paling kuat. Yang paling kuat adalah alif lam mim beserta dengan huruf-huruf awal suar yang seperti shad, nun, toha, ain, mim, apa itu, kaf, ya, ain, shad, dan seterusnya. Ini semuanya Allahu a'lam bimuradi. Tapi yang pasti ada pendapat mengatakan bahwa ini dimaksudkan adalah sebagai penarik, ya, sebagai pemikat dari orang-orang kafir. Mereka kan udah biasa bahasa Arab. Pada awal-awal Islam itu mereka sudah tahu kalau itu ayat Al-Quran, mereka langsung berpaling, mereka langsung lari. Jangan dengarkan Al-Quran. Kenapa? Itu sihir dari Nabi Muhammad. Siapa yang mendengar nanti bisa terikat, nanti bisa terbujuk, nanti bisa masuk, tersesat menurut mereka. Ya. Akhirnya apa? Allah mengawalinya dengan alif lam mim. Sesuatu yang aneh, yang tidak biasa akan menarik perhatian. Jadi bukan langsung ayat misalkan ya ayyuhan nas itu wah ini Al-Quran. Tapi ketika alif lam apaan itu? Nah, sesudah penasaran baru mendengarkan ayat-ayat berikutnya. Hanya pendapat ini juga dikritisi oleh ulama yang lain karena ayat ini turunnya di Madinah, bukan di Mekah di awal-awal turunnya. Makanya kita balikin, ya udah kita ngikutin sama yang Allahu a'lam bimuradihi bidzalik. Allah yang mengetahui tentang makna daripada alif lam mim. Tapi jangan khawatir, ya, setiap huruf dalam Al-Quran itu mendapatkan pahala. Alif itu Nabi tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Masing-masing itu satu kebaikan, bahkan bisa sampai 10 kebaikan setiap kita membaca Al-Quran. Kemudian dzalikal kitabul la raiba fi. Dzalika ay hadzal kitab alladzi yaqra'uhu Muhammadun la raiba fi, la syakka fi annahu min indillah. Ya. Jadi kitab ini, kitab yang alladzi yaqra'uhu Muhammad, yang dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu la raiba, tidak ada keraguan. Syakka maksudnya tidak ada keraguan fi di dalam dzalikal kitab. Dalam Al-Quran tidak ada keraguan sama sekali. Apa keraguan tentang apa? Annahu min indillah, sesungguhnya itu dari sisi Allah. Al-Quran turun di lingkungan masyarakat yang berbahasa Arab. Sudah biasa ngomong pakai bahasa Arab. Kemudian bukan cuma sekedar berbahasa Arab, tapi kita kenal dalam sejarah bahwa bahasa Arab atau bangsa Arab adalah bangsa yang memiliki
kecerdasan dalam bidang sastra yang tinggi. Di antara bangsa kabilah itu mereka berlomba-lomba untuk menunjukkan kehebatannya dalam bidang sastra. Maka kita mengenal ada buku-buku poes, ya. Kita mengenal ada yang namanya pasar apa itu? Mukas, ya. Pasar di mana di pasar kok ada panggungnya gitu. Yang mana panggung itu menjadi tempat mereka bersaing dalam bidang sastra. Siapa yang paling indah akan menjadi orang yang paling kaya. Siapa yang paling indah maka akan menjadi kabilah yang paling terhormat. Bayangkan di dunia yang sudah berbahasa Arab, berpengetahuan sastra tinggi, kemudian ada seorang yang biasa-biasa saja kemudian mengaku menyampaikan apa yang dia sampaikan itu datang dari Allah, bukan dari kemampuan diri pribadi, yaitu Nabi kita Muhammad SAW ketika menyampaikan Al-Quran. Dan nggak kalah, ternyata susunan sastra, nilai sastra di dalam Al-Quran ternyata lebih tinggi dari ahli sastra manapun dan siapapun. Sampai ditantang sama Allah, siapa yang bisa menghadirkan satu ayat saja yang seperti ayat dalam Al-Quran. Ternyata tidak mampu. Sekalinya ada, yaitu Saj'ah atau Musailama, istri daripada Musailama al-Kadzdzab, itu sekalinya bisa mendatangkan itu nggak ada artinya. Ya, al-fil wa ma adraka mal fil. Ini ayat yang disampaikan oleh Saj'ah yang mengaku menjadi nabi ketika Nabi sudah meninggal dunia di zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Artinya apa? Gajah. Apa yang kamu ketahui tentang gajah? Artinya apa? Gak ada. Jadi ada orang yang mencoba membandingi Al-Quran, tapi ternyata tidak bisa. Ya mungkin bahasa kita gajah. Apa yang kamu tahu tentang gajah? Hewan yang besar berarti panjang begitu, cuman dalam bahasa Arab. Makanya Al-Quran susunan yang luar biasa datang dari seorang yang kita kenal. Makanya kita kenal Nabi itu ummi, ya. Bukan berarti nggak bisa baca, Nabi itu bisa baca, ya. Bukan berarti karena bukan berarti Nabi itu bodoh, ya bukan. Walaupun ada yang berpendapat justru karena bodohnya Nabi menjadikan Al-Quran semakin tinggi. Bukan, ya. Setinggi apapun kepintaran orang, Al-Quran tetap jauh di atasnya. Jadi nggak perlu kalau ada orang, wah pantas aja Al-Quran itu menjadi wahyu karena datang dari sosok orang yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Itu masih merendahkan, mohon maaf, mengesankan Al-Quran biasa saja. Jangankan orang bodoh, orang pintar saja membandingi Al-Quran itu nggak mampu kepintarannya. Makanya Nabi bukan bodoh, ya. Pernah saya ikuti sebuah seminar internasional di PTIQ waktu itu membahas tentang ini. Jangan anggap, kita kan tahunya kecil saya ngaji itu kenapa Rasulullah umi, karena Rasulullah tidak bisa membaca dan menulis begitu. Nabi itu bukan berarti tidak bisa, ya. Artinya memang tetap walaupun dari orang yang bisa membaca dan menulis pun tidak mampu untuk bisa membuat Al-Quran 30 juz begitu susunannya. Coba kalau hanya 10 lembar mungkin bisa, ya, 50 lembar tapi tersusun yang luar biasa. Jadi la raiba fi bahwa al-dillah, ya, wa jumlaka wal isyaratu bihi li ta'zim. Maksud dengan langsung menjadikan dalikal kitab itu karena
Kemudian hudan lil muttaqin. Ya, hudan itu khabarun sani ay hadi. Hudan petunjuk sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. As-sabirina ila taqwa bimtisalil awamiri wa ijtinabin nawahi litiqaihim bidzalika an-nar. Bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi hanya orang yang bertakwa saja yang kemudian bisa merasakan Al-Quran menjadi petunjuk. Makanya jangan heran ada orang mendengar, membaca, bisa Al-Quran, bisa mengartikan, hafal Al-Quran, tapi berani membunuh. Ibnu Muljam misalkan, Abdurrahman bin Muljam membunuh Sayyidina Ali, ya. Atau kemudian kaum Khawarij, banyak kufatul Quran dari kaum Khawarij yang kemudian menjadi musuh besar Islam, pengadu domba Islam. Apakah berarti Al-Quran pasti memberi petunjuk bagi setiap orang yang hafal, bagi setiap orang yang memahami, mengerti? Tidak. Al-Quran hanya memberi petunjuk kepada orang yang muttaqin, hudan lil muttaqin. Dan untuk menjadi seorang takwa itu bukan hanya orang yang bimtisali awamirillah wajtinabil nawahiha, ya orang-orang yang mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah adalah wasilah menuju takwa. Bukan berarti sudah mengamalkan perintah, menjauhi larangan berarti dia bertakwa. Tidak, takwa itu urusan batin. Zahirnya memang demikian. Zahirnya memang pasti orang yang bertakwa adalah orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Bukan orang yang menjalankan larangan Allah, menjauhi perintahnya. Nggak mungkin orang yang tidak beramal soleh, yang selalu musirru biduluh, ya, yang selalu menjalani dosa, ya, membiasakan dirinya melakukan dosa, bertakwa. Orang yang sudah mengamalkan perintah menjauhi larangan saja masih ada PR untuk bisa menjadi orang yang bertakwa. Karena apa? Batin, Pak. Takwa itu ranahnya batin. Bahwa dohir kita harus kita rawat betul, tapi batin juga betul. Dalam kitab Tadbirul Qutubi disebutkan bahwa orang yang husnul khotimah adalah orang yang merawat dohirnya dan merawat batinnya, membersihkan batinnya. Jadi nggak cukup hanya sekedar amaliyah batin, amaliyah dohir, tapi juga amaliyah batin. Nah ini apa kriteria orang yang bertakwa? Ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang beriman kepada sesuatu yang gaib. Kemudian mereka juga mendirikan sholat. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, mau membelanjakan apa yang Allah berikan dari rezeki di jalan Allah. Alladzina yu'minuna ay yusaddiquna, yaitu membenarkan bil ghaibi, dengan sesuatu yang gaib. Yang gaib itu sesuatu yang datang dari baginda Nabi yang tidak terlihat, seperti tentang minal baksi, ya,
bima ghaba anhu minal ba'si wal jannati wan nar, tentang hari kebangkitan, tentang surga dan tentang neraka. Kita kan tidak melihat itu semuanya, tapi kita harus membenarkan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi. Mempercayai itu tidak harus membuktikan apa yang disampaikan itu terbukti. Nah, kita cukup mengetahui wasilahnya, contoh melihat siapa yang menyampaikan, kemudian apa tandanya dia bahwa dia itu benar dalam apa yang disampaikan. Dalam hal lain Nabi benar kan? Yang kedua berarti apa yang disampaikan oleh Nabi benar. Kita di jalan nih, motor kita rusak, ada dua orang, yang satu orangnya lusuh, kemudian bilang sama kita, Pak, itu yang rusak ininya. Kemudian satu lagi datang pakai baju bengkel, seragam bengkel. Wah Pak, coba dinyalain. Wah ini coba. Di antara dua orang itu siapa yang kita percaya? Tentu yang pakai baju bengkel, karena ada tanda-tanda bahwa dia menguasai atau benar dan sudah sering memegang, walaupun belum tentu apa yang disampaikan pas. Itu. Nah, bagaimana dia harus kita begitu? Karena terbukti untuk hal-hal yang zahir, Al-Quran misalkan, ayat Al-Quran saja sampai dengan sekarang belum terbantahkan kebenaran. Ya. Kemudian mendirikan sholat, ayatuna biha bihuquqiha. Disebut mendirikan sholat adalah ketika kita bisa menjalankan sholat sesuai dengan hak-haknya sholat. Ya, sering saya sampaikan, pernah saya sampaikan juga, mari kita semakin hari itu meningkatkan kualitas sholat kita. Maksudnya kalau kualitas sholat kita itu jangan cuma sekedar sholat zahir saja, sholat berdiri, ruku, i'tidal sampai salam saja. Tapi mari kita ajak hati kita ikut sholat, pikiran kita ikut sholat. Raganya di masjid, pikirannya di rumah. Pikirannya di mana? Berarti pikirannya belum ikutan sholat. Ingat bahwa nanti kita dihisab itu seluruh bagian tubuh kita, bukan cuma sekedar jasad kasar kita, tapi akal juga dihisab, hati juga dihisab, pikiran kita dihisab. Maka kita ikutkan, kita tarik, kita ajak, kita latih pikiran, hati kita mengikuti sholat. Itu yang kemudian kita sebut dengan khusyuk, yaitu ketika kita bisa sholat dalam zahir maupun batin, secara pikiran, secara hati, secara akal, secara badan. Itu nanti akan menjadi penghantar wasilah kita menjadi golongan orang yang bertakwa. Ya, termasuk hal-hal yang boleh, pokoknya segala sesuatu yang tidak kita lihat. Awal juga saya pernah sampaikan, termasuk hal-hal yang tentang perjinan, persetanan, ya, perwalian, tapi wali yang alam gaib. Ada orang aku ketemu kedatangan wali ini, wali itu. Bagaimana cara membedakannya? Selama itu menjadikan diri kita takut kepada Allah, dekat kepada Allah, bisa jadi benar. Tapi kalau tidak, ya itu menjadi sebuah ujian kita hidup. Ya. Saya pernah begitu, ya. Salah satu teman dekat saya meninggal dunia, tapi selama 7 hari itu dia selalu datang ke mimpi saya. Nah, saya kebetulan masuk pesantren, begitu di pesantren yang ada dunia-dunia begitunya, ya, pesantren TPN, ya, Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Jadi saya kecil itu begitu. Nah,
Jadi sering teman-teman mainan jin-jin itu biasa di pondok saya waktu itu. Tapi kemudian saya dinasihati sama teman yang udah meninggal itu tadi. Di sana di dalam mimpi itu ini asrama, ini musola, ini lapangan. Teman-teman itu lari semuanya ke musola. Di situ ada hitam tinggi begitu di mimpinya itu. Nah kemudian saya ingin loncat karena benar-benar loncat dari samping saya. Nah ketika saya ingin loncat saya dipegang sama almarhum. Nah dia bilang jangan ikut-ikut. Nah berkali-kali begitu. Namanya kenapa begitu. Terakhir beliau membacakan ayat ini alladzina yu'minuna bil ghaib. Kalau udah mainan seperti itu seolah-olah tahu tentang dunia bagi. Oh saya bisa lihat bahwa jin ini bentuknya begini, jin yang di sini itu bentuknya ini. Padahal jangankan yang gaib, yang hidup saja kita sering tertipu, ya Pak. Datang bagus pakai pensi, ya, pakai jas, ada orang membutuhkan kasih. 1 bulan berikutnya di KPK. Ternyata duitnya hasil korupsi, nah kayak gitulah. Atau hasil menipu orang itu yang berbeda saja kita terima apalagi barang yang intinya apa? Intinya adalah bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian walladzina kemudian wa mimma razaqnahu yunfiqun. Terima kasih. Jadi orang yang bertakwa tadi yang pertama beriman kepada yang gaib, artinya kita menerima segala kisah atau segala cerita tentang alam sesudah kematian, alam barzakh, yaumul hisab, yaumul ba'ts, surga dan neraka, syafaat dan seterusnya. Kita terima dan kita imani, cukup beriman. Artinya kita yakinlah bahwa apapun yang datang dari baginda Nabi pasti benar. Udah gitu aja, nggak perlu ragu. Karena apa? La raiba fi. Ya tadi tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Dimensi yang ada sebagai orang bertakwa tadi iman itu hati dan akal. Kemudian yang kedua yuqimuna shalah, itu dimensi zahir, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Kemudian dimensi wa mimma razaqnahum yunfiqun adalah dimensi sosial, bahwa menjadi orang takwa tidak bisa dengan menjadi diri saja. Kita harus punya empati kepada orang di sekitar kita. Nggak usah jauh-jauh, ya. Bagus kita berdonasi untuk orang-orang ya untuk korban bencana. Bagus, baik. Tapi ketika ada tetangga kita yang membutuhkan, bagaimana? Itu yang paling pertama, wajib pertama bagi kita adalah orang di sekitar kita yang juga membutuhkan, bagaimana sikap kita. Nah nanti ya syukur-syukur semuanya di sekitar kita ya kita punya rasa empati yang tinggi, dimanapun sesama saudara kita juga kita ikut andil dalam membantu orang yang membutuhkan. Jadi intinya dalam hidup kita 3 itu tadi. Kalau di dalam hadis Nabi itu yang pernah saya sampaikan adalah ittaqillaha haitsu kunta, ya, dimanapun kita harus bertakwa, jadi apapun kita harus bertakwa, ya. Yang kedua adalah wa'ad bi sayyi'atil hasanata tamhuha. Namanya kita hidup kadang sekata-kata menyakiti orang, perilaku kita sengaja nyakiti orang, jangan pernah malu untuk meminta maaf, ya, atau berbuat baik sesudahnya. Ya. Kemudian karena kebaikan kita harus syukurkan kita. Yang terakhir adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ini poin dalam dunia harus kita pegang, berakhlakul karimah kepada siapapun,
surga insya Allah, termasuk dalam orang-orang yang ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, sebelum itu, jadi dimensi tadi mimma yunfikun adalah dimensi sosial. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman dengan yang diturunkan itu apa? Al-Quran. Ya. Yakin kita semuanya, nggak ada satupun yang meragukan tentang Al-Quran. Yang kita ragukan adalah orang yang berbicara kadang-kadang memakai Al-Quran, bukan Al-Qurannya. Kadang-kadang memakai Al-Quran untuk kepentingannya. Nah, ini fitnah zaman ini. Fitnah zaman ini adalah banyaknya orang yang berbicara seolah-olah dia mengatakan apa yang diinginkan Al-Quran, namun sesungguhnya dia mengatakan tentang Al-Quran adalah tentang kepentingannya, bukan tentang Al-Quran. Ini banyak ya. Kemudian wabil akhir wa ma unzila min qablika at-Taurat wal Injil wa ghairihima. Kita juga beriman bahwa Allah sudah menurunkan kitab sebelum Al-Quran, yaitu kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Alhamdulillah ya, kita tidak harus mengetahui, tidak harus mengimani isinya Taurat, Injil. Kita beriman bahwa Allah menurunkan, cukup itu. Karena terbukti bahwa yang diakui sebagai Taurat dan seterusnya bukan Taurat yang diturunkan oleh Allah. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jika kita menjalankan tiga dimensi tadi, yu'minuna bil ghaib, yuqimuna shalah, terus wa yunfiquna mimma razaqnahum, maka berarti kita adalah orang-orang yang berbahagia. Al-faizuna bil jannah, an-najuna minan nar. Orang-orang yang akan berbahagia mendapatkan surga. Semoga kita semuanya dijadikan menjadi orang-orang yang tadi al-muflihun fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.